Setelah mengkaji histeria yang dialami oleh anak inilah Sigmund Freud mulai menaruh ketertarikannya kepada dunia mental atau psikologi manusia. Nah, gitulah intinya, latar belakangnya singkatnya seperti itu. Nah, kita sekarang akan membahas teori-teori yang dikemukakan oleh Sigmund Freud lewat psikoanalisisnya. Jadi, hipotesis pokok dari psikoanalisis itu menyatakan bahwa sebagian besar tingkah laku manusia itu ditentukan oleh motif-motif tidak sadar. Seperti itu. Ini sebelum masuk ke situ, kita akan perjelas dulu garis besar teori-teori Sigmund Freud. Jadi Sigmund Freud itu membagi teorinya kepada 3 bagian. Ada struktur kepribadian, ada dinamika kepribadian, dan ada perkembangan kepribadian. Nah, Freud membagi struktur kepribadian manusia itu kepada 3 lapisan kesadaran. Yang pertama ada conscious atau alam bawah sadar, yang kedua ada preconscious atau alam prasadar, yang ketiga ada unconscious yaitu alam bawah sadar. Nah, apa sih conscious ini? Nah, conscious ini atau alam sadar ini tuh berisi semua hal yang kita cermati pada waktu tertentu. Kita sadari pada waktu tertentu. Misalkan aku sekarang lagi membuat video, ngelihat HP, ngelihat tripod gitu. Nah, aku tuh sadar, cermat, aku tuh sedang ngelihat bikin video. Nah, itu tuh aku sadar. Nah, itu tuh alam sadar. Kan tetapi menurut Freud, apa-apa yang ada di alam bawah sadar ini, selain selain melihat objek asli itu, bisa juga kayak membayangkan sesuatu atau mengimajinasikan, berpikir, berpersepsi. Nah, itu juga bisa disebut dengan sadar. Nah, akan tetapi isi yang ada di alam sadar ini itu tuh hanya sebagian kecil berpengaruh kepada tingkah laku manusia. Menurut Freud seperti itu. Dan apa-apa yang ada di alam bawah sadar ini pun itu tuh nggak bertahan lama, karena akan langsung tertekan atau masuk ke alam prasadar atau juga alam bawah sadar. Seperti itu. Nah, yang kedua ada preconscious atau alam prasadar. Nah, alam prasadar ini tuh adalah yang menjembatani antara kesadaran dan bawah sadar. Jadi isi yang ada dalam preconscious atau alam prasadar ini tuh berasal dari alam sadar dan juga alam bawah sadar. Nah, sewaktu-waktu yang dari alam bawah sadar ini tuh bisa masuk ke si prasadar ini gitu. Dan begitupun isi yang ada dalam prasadar ini tuh yang aku bilang tadi, setelah kita mencermati sesuatu, nah, terus kita mengalihkan kepada sesuatu yang lain, otomatis yang pertama ini tuh akan tertimbun masuk ke alam prasadar itu tadi. Nah, alam prasadar ini juga disebut sebagai available memory atau memori yang sudah tersedia. Nah, jadi ketika kapanpun ingin kita panggil kembali ingatan itu, dia tuh udah ada, akan mudah dipanggil kembali, diingat, menjadi sadar kembali. Seperti itu. Misalkan besok nih setelah aku membuat video ini, aku ingat-ingat tadi itu atau kemarin tuh aku ngapain ya? Oh, aku tuh kemarin bikin video nih buat tugas UAS. Nah, gitu. Itu yang disebut available memory. Mudah untuk diingat kembali atau dipanggil kembali. Nah, yang ketiga tuh ada bawah sadar atau preconscious. Nah, ini tuh bagian terdalam dan bagian terpenting dalam struktur lapisan kepribadian manusia ya, menurut Sigmund Freud. Karena kenapa? Alam bawah sadar itu berisi insting-insting, terus impuls, dorongan-dorongan, hasrat yang dibawa oleh manusia sejak ia lahir. Nah, selain berisi itu, alam bawah sadar juga berisi trauma-trauma masa kanak-kanak kita gitu, yang sewaktu-waktu itu bisa muncul dan terkadang sangat mempengaruhi tingkah laku kita di masa dewasa gitu. Nah,